Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa ala Muhammadin lidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال بعض العلماء اذكر حديث الصالحين وسميهم فبذكرهم تتنزل البركة والرحمة واحضر مجالسهم تنال بركاتهم wa kuburahum surha idza mamatu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Amma ba'du. Hadratil mutahharamin yang kita muliakan, guru kita Muhammad As'ad, beliau beserta rombongan yang datang dari Bang Palangka, guru-guru kita yang lain, dan juga para juriat daripada Juriyat Al-Isyadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hingga mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita, dan wabil khusus ini di makam salah satu juriyat beliau pula, cucu dari cicit daripada Datuk Kalampayan, yaitu almarhum al-alim al-alamah Syekh Abu Hamid bin Syekh Mufti Muhammad As'ad Al-Banjari. Sedikit ulun bercerita di sini, yaitu pertama terjadinya permasalahan, artinya terjadinya suatu perbedaan pendapat, yaitu di antara terjadinya di tahun 1992 dan di awal tahun 1991 sudah ada. Dari 91 itulah mulailah terjadi adanya berbagai macam pendapat, yaitu munculnya nama bahwa cucu cicit daripada atau cucu daripada Datuk Kalampayan itu bermakam, ada makamnya di ujung Pandaran letaknya, sehingga pada saat itu orang-orang di Semuda, khususnya para tua-tua, orang-orang tua-tua di Semuda mengingkari. Kenapa mengingkari? Karena mereka adalah pelaut, mereka itu melakukan mencari ikan di laut, atau yang disebut dengan perenggian. Ubuhan perenggian ini sudah tidak ada asing lagi kalau di ujung Pandaran, khususnya warga di Bapinang seberang tempatnya guru asli nanti. Di sana itu adalah orang-orang semuanya, dan diantaranya pula orang-orang yang ada di desa Lampuyang di sini, sekitar 40 kilo atau 50 kilo dari Semuda ini, sebelum ujung Pandaran itu ada desa Lampuyang. Yes. Mereka ini, penduduk desa Lampuyang ini asalnya adalah pernah berkebun di ujung Pandaran. Nah, sedikit kita menceritakan ujung Pandaran. Ujung Pandaran itu di tahun yang baru dikenal oleh orang, dan baru ada orangnya yang memasukinya atau yang bertambat di sana sekitar tahun 1055 atau 1955. Antara 1955 ini tidak ada terletak atau mereka menemukan sebuah kuburan. Yang ada adalah kuburnya menemukan seorang atau mayat seorang perempuan yang akhirnya dikubur di tempat itu, dan terjadilah ibaratnya ada isyarat mimpi, dinamakanlah bahwa aku ini bernama Fatimah. Dia dikubur, dijadikanlah namanya Fatimah. Setelah itu abrasi, hancurlah lagi. Nah, setelah hancur hilanglah kubur tadi, itulah sepengetahuan kita yang berada di Semuda ini. Dipindah lagi, dan beberapa kali berubah namanya Syekh Abdul Khaliq. Setelah Syekh Abdul Khaliq
berpindah lagi namanya. Setelah dipindah, dan itu pun misalnya saja dipindah lagi, bergantilah namanya lagi dengan isyarat mimpi pula oleh orang yang memindah misalnya, sebutlah Syekh Abbas. Setelah Syekh Abbas berpindah-pindah lagi sama itu, dan terakhir yang menjadi heboh ternyata namanya berubah dengan Syekh Abu Hamid. Itulah lalu setelah itu kita guru-guru atau alumni yang ada di sini, yaitu alumni yaitu Abah Haji Muhammad Guru Haji Muhammad Kasyul Anwar. Beliau itu adalah dulunya bersama-sama dengan almarhum guru sekumpul waktu masih sekolah, dan diantaranya lagi guru Bunyamin, almarhum guru Sukarman Dahri. Setelah itu pula almarhum guru guru Syarhian Nur, guru Syarhian Nur, dan Haji Ibrahim, guru Nawawi. Beliau di Kandangan kalau salah, meninggal di Kandangan. Dan guru-guru yang ada di sini semuanya melakukan musyawarah. Kenapa ini bisa ada makan itu? Maka dulu kita ketahui semuanya, orang ada di Semuda mengetahui bahwa itu bukanlah makam Datuk Abu Hamid. Nah setelah itu akhirnya mengirim surat lah, diusulkanlah untuk yang tertua, yang paling tua di Datuk alumni Darussalam adalah almarhum Abah Guru Kasbul. Hingga dipintalah Sidin untuk mengirim surat kepada guru sekumpul, karena kabarnya bahwa yang membangun kubah di ujung Pandaran itu atas saran atau suruhan guru sekumpul. Ditulislah Sidin surat. Setelah sampai surat itu, diterangkanlah ada kubur-kuburan yang berada di Semuda dan namanya bukan, dan sampailah ke ujung Pandaran. Sehingga akhirnya Pak Guru Sekumpul sebelum mengirim surat balasan itu, ada saudara atau Bapak Arifin, beliau ini orang Sekumpul juga atau orang Martapura, beliau Juriat juga, sering pulang-bulik di Martapura. Dan ada lagi Saleh Bain. Beliau inilah yang mengirim membawa pesan lagi kepada almarhum Abah Guru Kasbul. Sampaikan diantaranya, sampaikan salam dengan Guru Kasbul, padahkan kepadanya. Guru Kasbul itu adalah kawalku masih sekolah waktu di Darussalam. Masalah suratnya kada kau aku membalasnya, karena apa? Karena aku harus menakuni juriat-juriatnya, dan aku insya Allah hari Jumat akan ke Pegatan menakuni di sana juriatnya. Begitu telitinya seorang ulama besar, yaitu Guru Sekumpul. Sedikit teliti, adalah sembarangan, bukan dengan isarah, bukan lagi beliau. Akhirnya Pak, setelah itu beberapa hari datanglah surat Guru Sekumpul menyatakan kami dapat info, yang isinya adalah kami dapat info bahwa makam Abu Hamid itu berdasarkan kisah santri dalam pagar yang asalnya dari Sampit. Nah, Muhammad Muslim yang akan akan kawin di Sampit. Sehingga akhirnya Pak, kalau ini surat beliau ini kadang memastikan dimanapun tempatnya Guru Sekumpul ini dengan ditandatangani oleh guru-guru nah ada dalam pagar. Setelah itu kalau gitu, wahai Guru Kasbul, pian aja yang berangkat ke ujar para alumni nah ada guru-guru nah ada di sini. Berangkatlah beliau, sehingga dengan restu guru-guru kita yang ada di Semuda dan orang tua-tua kita, berangkatlah beliau menanyakan langsung untuk memastikan hati Sidin, artinya untuk dibawa ke sini kisahnya. Nah, lalu beliau pun menyarankan untuk ke dalam pagar. Ternyata apa jawaban beliau? Orangnya memadahkan, akulah membangun kubah di ujung Pandaran. Inggih guru ujar Guru Kasbul. Nah sebenarnya itu adalah salah seorang santri, artinya minta izin membangun kubah di sana. Ujar aku, bertakon lagi di orang daerah sana, siapa kepastiannya di mana memang itu diantaranya. Nah, setelah itu beliau jawabanku sama kayak di surat yang terima, artinya kami hanya kada tahu juga kisahnya, kami hanya dapat info dari santri Sampit. Lalu ditakuni beliau,
darah orangnya siapa orang yang santri Sampit itu ada di salah satu nama yang ditunjukkan, dan berdasarkan Syekh guru Muhammad Muslim di pula. Nah, beliau kawin di Sampit Juriat. Lalu beliau berangkat pulang. Sebelum pulang, selalu diantaranya malam keduanya, siangnya pertemuan lagi dengan guru sekumpul Ujul Sidin. Sebelum bulik diantaranya pesan yang disampaikan, susan dari guru sekumpul lewat guru Istadiat atau Abu Daudi. Ujul Sidin Kasbul ini pesan dari guru sekumpul Guru Ijai bahwa bila ikam kena bulik ke Sampit dan ke Kubah nang dibangun di buahnya itu cabut misalnya dari mesan yang disebut itu adalah makam, tapi pintangan nang mereka olah kubah itu bubuhannya nang olah kubah itu sambat ya kubah Abu Hamid gitu ya, jangan kuburan lah istilahnya. Lalu diantaranya itu sekilas kisah beliau di waktu pertemuan dengan guru sekumpul. Dan sebelum pulang Kasbul, ikam tahulah kepanjangan Samuda tuh, Samuda besar. Kita tahu guru, aku kalah hantam aku kada orang Samuda tahu sih. Lalu sebutlah sini S itu sesungguhnya, A itu ada, M itu makam, U itu ulama, D itu datu, A itu Abu Hamid. Itu maklumat Sidin yang tentang masalah Samuda besar. Nah, setelah itu pulanglah beliau, dan seterusnya diantaranya. Nah, lalu Sidin kisahkan, Sidin ceritakan sebelumnya, yaitu masalah makam di Samuda besar. Ini dari keterangan dari dulunya, yaitu diantaranya guru di sini ngaran Guru Haji Ardi. Beliau termasuk tanah ini, Datuk Sidin yang memiliki tanah ini, yaitu Haji Sidik. Itu Sidin sekolah di dalam pagar. Nah, Guru Haji Ardi ini, beliau dalam keterangan beliau tahun 70 sudah bertakon dengan Guru Abdul Qadir. Waktu itu lalu dijawab oleh Guru Abdul Qadir, kubur Datu Abu Hamid itu terletaknya di Samuda Besar. Ini sudah tahun 70. Setelah itu pulang, lalu sejarahnya beliau diwakafkan, dimakamkan di sini adalah di dulunya di sekitar sini ini adalah bom atau pelabuhan kapal. Jadi konon ceritanya orang-orang tua-tua dulu, pohon niur yang berada di sekitar Samuda dan seberang sana itu asalnya dari Sulawesi dan Pontianak. Bibitnya dibawa ke sini dengan perahu Benes milik Haji Abdurrahim. Haji Abdurrahim ini ada asli orang sini sebenarnya, tahun 1880 ke atas tuh. Beliau ini adalah asal-asalnya dari Kuin Selatan atau Kuin Utara, Banjar. Bukan asli orang sini. Sidin membawa kapal ke sini dan berdiam di sini, dan anak beliau bernama Juragan Terang. Juragan Terang inilah yang membawa beliau atau dalam pelayaran, yaitu Syekh Abu Hamid dari Pontianak ke Surabaya, dari Surabaya ke Banjarmasin. Namun dengan perjalanan tersebut di tengah laut antara Surabaya, karena Surabaya Banjarmasin itu sebenarnya menyeberang aja, nyebrang gitu aja kapal. Tapi karena tenggara begitu kencangnya, tiupan begitu kencangnya, sehingga kalau dari Banjar itu kata ahli-ahli pelayaran itu dari lambung, jadi dari pinggir, sehingga tidak bisa. Akhirnya dan mengingat ada seorang penumpang yang menumpang ingin ke Banjar tersebut adalah Guru Hamid gitu aja. Perkenalan itu Guru Abu Hamid, jadi Hamid gitu aja dalam perkenalan beliau dengan kait Juragan Terang tersebut. Di waktu itu sakit beliau, sakit yang luar biasa, sehingga akhirnya mengingat ini penumpang sakit,
gelombang begitu besarnya, musim tenggara yang begitu kencangnya. Ini harus apa yang bisa diselamatkan, yaitu menuju Muara Sampit. Muara Sampit adalah yaitu di antara pelabuhannya cuma dua, pelabuhan Samuda besar ini dan pelabuhan Sampit yang ada. Kalau ke Sampit itu 3 jam lagi, maka pelabuhan di Muara Sampit ini adalah Samuda besar ini. Di zaman Belanda 1880 tersebut. 85 kalau di sini kita lihat namanya beliau. Nah, itu di saat itu dibawalah kemarin, tapi di dalam perjalanan setelah belum sampai lagi pelabuhan, kata riwayat meninggallah beliau, wafatlah beliau. Begitu sedihnya Juragan Terang. Kenapa? Karena beliau menyaksikan di dalam kapal tersebut beliau berzikir, sholawat, sangat alim luar biasa kelihatan beliau. Hingga akhirnya beliau begitu akrabnya dengan almarhum. Akhirnya Pak, setelah sampai di pelabuhan, Sidin beritahu kepada Abah Sidin Abdurrahim bahwa ada penumpang namanya Guru Hamid. Beliau ini datang dari Pontianak, ingin melanjutkan perjalanan ke Martapura atau ke Banjar. Tapi ulun melihat Abah sangat alim luar biasa, beliau sangat soleh, ibadah, sholat, karena ketinggalan zikir dan selawat tabah di waktu dalam keadaan sakit di kapal. Nah, pada saat itu kalau begitu itu bukan orang sembarangan, itu orang alim. Kita kuburkan di tanah keluarga kita ya. Haji Sidik itu anak saudara daripada Juragan Terang. Hingga dikuburlah beliau, dimakamkanlah dan dimandikanlah, dan memandikannya Juragan Terang dan abah beliau dan saudara-saudara beliau. Ini diantara cerita versi dari Juragan Terangnya atau orang-orang tua-tua yang ada di sini. Juriat Sidin kebetulan kepala desa Samuda Besar ini termasuk cucu cicit daripada Juragan Terang tersebut. Kalau kai beliau Abdurrahimnya dikuburkan di Kuit Banjar. Kalau Juragan Terang berkubur di Samuda Kecil. Sini ada Samuda Besar, Samuda Kecil. Nah, sejak bahari sudah ini ada keanehan dan ada kelebihan atau yang disebut dengan keramat yang luar biasa. Banyak yang mereka melihat, malah ada di sini Pengulu Termidi nama beliau. Pengulu Termidi ini tua di sini dan orang termasuk orang Hawas juga. Beliau sering menemukan malam itu melihat sosok langsung berjubah putih penuh wibawa, tapi beliau tidak bisa memandang wajahnya. Itu diantara almarhum Pengulu Midi atau Pengulu Termidi. Dan banyak lagi orang-orang yang tambat di sini, kapal-kapal yang pernah tambat sini melihat cahaya yang sangat terang di kubur ini. Ini diantaranya riwayat-riwayat yang kita dapat. Begitu banyak kelebihan atau kekeramatan yang nampak di makam beliau, sehingga dari dulu kita sudah mengenal ini makam beliau, cuma kadang terlalu di expose. Dan ada ujar habar dari Guru Masdar sekitar tahun 80 ada juriat dari Punti yang ziarah kemari, di antaranya. Demikian sekilas daripada riwayat beliau dimakamkan di sini. Dan kalau Guru Abah almarhum Guru Kasbul setelah mendengar cerita langsung dari juriat beliau, teringatlah beliau apa yang ada dalam kitab Syajaratul Irsadiyah yang dikarang atau yang disusun oleh Datu Sapat. Di dalam Datu Sapat itu menjelaskan bahwa Abu Hamid itu, Abu Hamid itu dari Pontianak perjalanan ke Banjar, dari Pontianak langsung ke Banjar, dan dalam perjalanan tersebut sakit dan beliau wafat di negeri Sampit, gitu ya. Di negeri Sampit, dan tidak ada menambah lain-lain. Nah, hanya di negeri Sampit dan dikubur di Sampit. Nah, ternyata diteliti pula di Sampit ini tidak ada namanya sesuai dengan nama Abu Hamid. Yang ada di Muara Samuda Besar ini adalah yang sesuai dengan sejarah dan letak geografisnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan.